سنحيا كراما لأوطاننا ونبني من العدل مستقبلا نشارك تغييرنا كلنا على النفس ثورتنا أولا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Amma ba'du. Para sahabat sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ilmu berkenaan bagaimana cara melantunkan azan dengan baik dan benar. Kita perlu mengingat bahwa setiap amal ibadah yang kita kerjakan, pertama sekalinya kita harus meluruskan niat. Bahwasanya amal apapun yang kita kerjakan, amal baik apapun yang kita kerjakan, hendaknya diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk apa-apa. Ya, dari Allah kepada Allah, karena Allah dan untuk Allah. Begitu juga dengan azan. Azan merupakan salah satu ibadah sunnah, bahkan sunnahnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Disunnahkan bagi setiap orang yang ingin melaksanakan salat fardu untuk melantunkan azan. Dia berada di masjid atau di surau, bahkan salat sendiri di rumah pun disunnahkan untuk melantunkan. Dalam video ini insyaallah nanti di akhir video saya akan berikan contoh bagaimana cara contoh-contoh azan. Ya, contoh-contoh azan diantaranya ada 3 variasi lagu. Yang pertama adalah lagu ras, ada lagu Hijaz, dan ada lagu Bayati. Baik para sahabat sekalian, saya ingin meluruskan sedikit beberapa kesalahan-kesalahan yang sering para muadzin lantunkan. Entah saya nggak tahu ini sengaja atau tidak sengaja. Yang pertama sekali adalah lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sering saya dengar mereka melantunkan azan, takbirnya bukan Allahu Akbar tapi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bahkan bukan cuma di azan, di iqamat pun seperti itu. Dalam takbir lebaran pun seperti itu, Allahu Akbar. Ini salah. Ya, saya katakan salah. Terutama dalam sholat, jangan sampai kita melafazkan takbiratul ihram dengan Allahu Akbar. Tidak sah sholat kita. Sebab salah. Ya, yang benar adalah Allahu Akbar. Dalam bahasa Arab cuma ada a, i, u, an, in, un. Tidak ada e. Ya, ada beberapa ayat yang dibaca Bismillahirrahmanirrahim, itu pengecualian. Tetapi pada hakikatnya adalah a, i, dan u, terutama lafaz Allahu Akbar. Jangan sampai kita melantunkan Allahu Akbar. Yang betul adalah Allahu Akbar. Yang kedua, ini salah satu cara azan dalam lafaz takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau seseorang itu azan, ketika dia melantunkan seperti gini, disambung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, disambung juga. Nanti di akhir sebelum la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Cara pertama. Cara yang kedua, mungkin ada di antara kita yang melantunkan azan seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang kedua, takbir yang kedua sama seperti itu juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti takbir yang terakhir sebelum la ilaha illallah juga seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini adalah salah satu ilmu yang diajari oleh guru-guru, ya, terutama ayah saya mengajarkan saya seperti itu. Baik, setelah Allahu Akbar, ya,
kita melafazkan asyhadu an la ilaha illallah. Saya ingatkan bahwasanya azan ini dia harus berurutan. Dari urutan-urutan azan, Allahu Akbar 2 kali, itu asyhadu an la ilaha illallah juga 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali sampai la ilaha illallah. Tidak boleh yang asyhadu an la ilaha illallah diawalkan Allahu Akbar kedua, atau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebelum asyhadu an la ilaha illallah, tidak boleh. Harus berurutan. Adapun lafaz yang kedua adalah asyhadu an la ilaha illallah. Di sini saya sering menemukan kesalahan, orang melantunkan la yang pertama itu tidak panjang. Ya. Seperti asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang betul itu la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Terserah mau panjangkan 2 harakat atau 5 harakat atau 6 harakat boleh saja. Ya, jangan sampai kita membaca lamnya pendek. Kalau lamnya pendek, ini hukumnya jadi syirik. Maknanya apa? Sungguh ada Tuhan selain Allah. Nah, itu bahaya. Ya, jadi harus hati-hati ini dalam melantunkan azan. Azan walaupun sama juga qomat pun seperti itu juga. Ya. Tidak boleh lamnya itu pendek. Lamnya yang pertama harus panjang. Asyhadu an la ilaha illallah. Lebih selamat dipanjangkan 5 atau 6 harakat. Terserah dengan lagu apapun. Boleh juga dengan langgam Jawa Anda melantunkan azan boleh. Ya. Adapun lafaz yang ketiga, ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tanpa waw. Ini tanpa waw, bukan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dalam syahadat kita, dalam syahadatain kita menambah waw di situ, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi dalam azan tanpa waw. Nah, ini juga sering salah orang dalam qomat biasanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tanpa waw. Ya, tanpa waw. Kemudian ada yang salah lagi dalam lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kesalahannya? Ada yang salah dalam baris. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadur Rasul. Sepatutnya asyhadu anna Muhammadar. Ya, fathatain bukan dhammatain. Atau ada juga yang kesalahannya di Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La, salah. Yang betul asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian selanjutnya adalah hayya 'alas shalah. Hayya, ha bukan ha tapi ha. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Ya, hujungnya itu adalah tak marbutah, kalau diwaqafkan menjadi ha. Ya, menjadi ha. Hayya 'alas shalah. Kemudian selepasnya adalah hayya 'alal falah. Jangan dibalik. Ini yang kedua nih, hayya 'alal falah. Ha bukan ha. Hayya 'alal falah. Oke. Kemudian barulah Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya. Perlu diingat lagi, jangan sampai kita salah dalam melantunkan azan. Ada sunnah-sunnah juga dalam berazan para hadirin sekalian. Ya, sunnah-sunnah dalam berazan ada yang dinamakan tarji'. Ya, dinamakan tarji' ini adalah sebelum kita melafazkan 2 kalimat syahadat, kita membaca 2 kalimat syahadat itu dengan pelan. Saya contohkan gini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum melantunkan asyhadu an la ilaha illallah, kita ulangi perkataan itu, ya. Kita mulakan perkataan itu dengan 2 kali penyebutan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak perlu keras-keras, cukup kita mendengar perkataan itu. Barulah kita lantunkan dengan nada yang nyaring. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini salah satu contoh. Ada lagi sunnah dalam azan, yakni meletakkan kedua tangan di kuping seperti ini. Nah, ini juga merupakan sunnah azan yang dilakukan oleh sahabat Nabi bernama Bilal bin Rabah. Sebenarnya banyak lagi sunnah-sunnah azan. Para hadirin atau para sahabat sekalian, antum boleh melihat, rujuk kepada kitab-kitab. Boleh rujuk kepada kitab Bulughul Maram. Ya, saya ada membawa kitab Bulughul Maram. Di sini ada kitabus shalah, dalam kitabus shalah ada di bab azan.
Ya, antum boleh lihat di situ ada sunnah-sunnah dalam melantunkan azan, ada juga fadilat-fadilat dalam melakukan azan. Baiklah sahabat yang saya hormati, kemudian saya ingin singgung sedikit berkenaan dengan iqamah. Iqamah juga merupakan salah satu sunnah yang patut kita laksanakan sebelum mendirikan salat fardu. Iqamat ini atau iqamah boleh dilantunkan oleh lelaki ataupun perempuan. Kalau azan hanya lelaki saja, perempuan tidak. Tapi kalau iqamat lelaki boleh, perempuan boleh. Jadi perempuan kalau sholat di rumah ya sendirian lantunkan iqamat, hukumnya sunnah. Ya, menghidupkan sunnah pahalanya besar sekali. Ada beberapa yang ingin saya koreksi dalam iqamah ini adalah dalam perkataan hayya 'alas shalah. Ya, ada mungkin yang melantunkan, tadi saya singgung sedikit dalam lafaz azan itu ada yang melantunkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tanpa waw. Dalam hayya 'alas shalah disambung biasanya dengan hayya 'alal falah. Hayya 'alas salati hayya 'alal falah. Jangan sampai hayya 'alas salah hayya 'alal falah. Salah ini. Ya, yang betul hayya 'alas salati hayya 'alal falah. Atau kalau mau diputus hayya 'alas salah hayya 'alal falah. Qad qamatis salah disambung. Qad qamatis salah dilantunkan 2 kali. Qad qamatis salatu qad qamatis salah. Tu. Qad qamatis salatu. Ya. Qad qamatis salatu qad qamatis salah, bukan qad qamatis salati. Ya, jangan sampai salah ini. Jangan qad qamatis salati qad qamatis salah, ini salah. Yang betul qad qamatis salatu qad qamatis salah. Inilah hal-hal yang berkenaan dengan iqamah. Baiklah para sahabat sekalian, terakhir ya yang ingin saya beritahu kepada Anda semua adalah bagaimana cara kita melantunkan azan dengan baik, benar, dan enak. Jadi kalau kita menghindari kesalahan-kesalahan tersebut, insya Allah akan melantunkan azan dengan baik dan benar. Sekarang melantunkan azan dengan bagus, dengan elok. Yang pertama adalah Anda harus melatih suara. Ini merupakan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan suara. Subhanallah, kita nggak pernah minta loh suara ini, tapi Allah beri kepada kita suara. Sejelek-jelek suara antum, sejelek-jelek suara saya, itu nikmat terbesar. Dengan itu kita bisa berkomunikasi, ya. Kita bisa membaca Quran, ya kan? Kita bisa apa lagi? Kita bisa ngobrol dengan orang, bisa menghafal dan lain sebagainya. Ini adanya suara. Anda sudah punya modal suara, sekarang Anda latih suara tersebut. Ya. Ayah saya sering mengajarkan dan guru-guru saya pun juga sering mengajarkan bagaimana cara melatih suara. Di antaranya adalah dengan sering melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, mendengarkan qori membaca Quran, kita ikuti qori tersebut. Ini akan melatih suara kita. Ikuti variasinya bagaimana. Anda bernyanyi, boleh bernyanyi, tapi nyanyi lagu-lagu yang baik-baik liriknya. Latih suara Anda dengan nyanyian boleh, tapi sebaiknya dengan lantunan ayat suci Al-Quran, dengan sholat-sholat Nabi, latih suara tersebut. Ada lagi cara melatih suara adalah menjaga makanan. Ya, kalau seperti saya ini tidak sesuai makanan yang goreng-gorengan, kopi nggak sesuai, apalagi yang berminyak nggak sesuai. Anda pun seperti itu juga. Ya, kalau misalkan tidak sesuai suara Anda dengan yang goreng-gorengan, yang berminyak, apalagi merokok, jangan lakukan itu. Karena kalau Anda makan yang goreng-gorengan, ya, yang ada minyaknya, merokok apalagi, akan merusak suara Anda. Perlu dijaga. Yang ketiga adalah kata guru-guru saya juga nih, kita sediakan air 1 cawan gitu. Ya, malam hari kita taruh di luar, diembunkan. Nah, diembunkan nanti pagi sebelum kita gosok gigi nih, sebelum gosok gigi, ya, sebelum minum air yang lain, minum air itu dulu. Nah, ini pun juga untuk melatih suara, bahkan juga untuk melatih nafas.
Banyak cara yang lain, Anda boleh tanya ke guru-guru. Ya cari, intinya kalau ingin belajar Quran, ingin punya suara bagus, cari guru Quran, cari guru tilawah. Ya. Yang kedua adalah selain suara kita perlu modal nafas. Nafas ini perlu dilatih. Ya, nafas kita perlu dilatih biar selain suara bagus, nafas juga panjang. Ya, ini akan menambah keindahan juga dalam melantunkan azan. Banyak sekali cara-cara untuk melatih nafas. Di antaranya adalah yang pernah saya belajar itu, dan ini sudah saya praktekkan dan luar biasa sekali efeknya bagi nafas. Ya, cara pertama, coba Anda tarik nafas, Anda tahan nafas tersebut, Anda hitung berapa detik, ya, berapa detik kuatnya menahan nafas tanpa suara. Cara pertama, lakukan itu 2 atau 3 kali. Lalu pada peringkat kedua, Anda tarik nafas, Anda keluarkan suara dengan nada yang rendah. Hitung berapa detik atau berapa menit, ya kan? Cara yang ketiga, tingkatan yang ketiga, Anda tarik nafas, Anda keluarkan suara dengan nada yang lebih tinggi, dan seterusnya. Lakukan ini 2-3 kali. Peringkat yang keempat adalah Anda latih memanjangkan nafas dengan bacaan Al-Quran. Bacaan Quran satu nafas. Nah, biasanya dulu guru-guru saya mengajarkan baca Al-Fatihah. Ya, baca Al-Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Saya contohkan ya, mudah-mudahan kuat. Usahakan latih tersebut dalam keadaan posisi duduk. Kalau posisi berdiri seperti ini, kita kurang bisa mengatur nafas. Duduk bersila, itu akan lebih nafas akan lebih hemat keluarnya. Baik, saya contohkan. Tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai. Bisa diulangi 2-3 kali, atau cari ayat Quran yang panjang. Anda coba, ya, tarik nafas, kemudian baca, latih terus, ya, latih pagi sore, minimal sehari sekali. Oke, itulah para sahabat sekalian yang dapat saya bagikan, yang dapat saya kongsikan kepada Anda semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ingatkan kembali bahwasanya kita sama-sama meluruskan niat kita dalam melantunkan azan, baik itu di surau atau di masjid atau di rumah. Perlu belajar lagi. Anda yang sudah bertahun-tahun jadi muadzin perlu belajar lagi. Ya, cari lagi pengetahuan, cari lagi ilmu azan itu tuh. Ya, jangan sampai ilmu kita waktu ilmu SD, ya, ilmu sekolah rendah, ilmu sekolah dasar kita gunakan sampai ke tua, jangan sampai. Perlu banyak belajar lagi. Jangan sampai kita merasa cukup. Ini orang kalau sudah merasa, ya, dia tidak mau diisi. Ya, kita harus bukan merasa cukup, tapi merasa kurang. Ingin dapat ilmu lagi. Ya, cari guru-guru untuk belajar perkara-perkara sunnah seperti ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri saya dan bagi diri Anda. Selanjutnya saya akan tontonkan kepada Anda contoh-contoh azan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سنحيا كراما لأوطاننا ونبني من العدل مستقبلا نشارك تغييرنا كلنا على النفس ثورتنا